Baik, sebelum masuk ke sini, saya coba sedikit mereview tentang tugas latihan minggu lalu ya. Saya ambil beberapa sampel di sini. Oke, soal kita terkait AM ya. Oke, dari soal ini diketahui persamaan sebuah sinyal informasi ya 2 cos 1000 pi T merupakan input pada sebuah modulator AM. Lalu ada frekuensi carrier sebesar 10 kHz. Nah, diketahui tegangan carrier-nya 15. Oke, tegangan pemodulasinya 5 ya. Ada yang nggak soalnya keliru nggak? Halo? Kalian ada yang nggak soalnya ada yang rancu? Ya Bu, itu harusnya 5 sama 1 ya Bu. Ini nih, lupa nih saya nih. Padahal kan sebenarnya di sini sudah terkandung nilai-nilai apa nih? Kalau dari persamaan sinyal informasinya kan ini ya, 2 cos 1000 pi T. Nah, berarti di sini besaran apa aja nih yang udah yang bisa kita ketahui? Itu A cos sama apa nih? Omega. Ini Omega apa nih? A, Yang dua ini apa? itu A cos omega T. Promosikan. Ya, terus yang dua ini apa? Yang dua. Bu. A Ibu. Apa itu A? Yang kalian definisikan sebagai apa? Itu apa nih? Lupa sih. Indeks ya, Bu? Nah, bukan. Nah, ini kan persamaan sinyal nih. Persamaan sinyal kan ada 3 besaran. Kalau sinyal pasti ada 3 besaran utama kan. Ada tegangan, terus apa lagi biasanya? Informasi yang terkandung dari persamaan tersebut, tegangan, frekuensi kan ya. Periode bisa diketahui dari frekuensi itu. Nah, dua ini, oke, dua ini sebenarnya adalah apa dia? Tegangan sinyalnya. Tegangan sinyal apa? Tegangan sinyal si informasi. Oke. Yang 1000 ini apa nih? Omega Omega. Oke. Dengan omega 1000 kita bisa tahu F-nya berapa? 0,5 kHz kilohertz. 0,5 kHz ya atau 500 Hz ya. Nah, ini harusnya ininya 2 ya. Tegangan informasinya 2 tanpa ada ini. But it's okay lah ya. Kemarin Anda mengambil nilainya ini ya. Rata-rata ngambilnya yang 5 nih saya lihat nih. Oke. Berarti kalau misalkan 5, persamaan kita harusnya 5 cos 1000 pi T. Karena 5-nya itu
merupakan tegangan informasi. Baik, kita asumsikan aja ini nilainya, saya nggak bisa ubah ya. Nilainya 5 yang ini ya. Terus pertanyaannya adalah batas frekuensi upper dan lower sideband dan tuliskan persamaan matematisnya. Upper sideband, lower sideband. Ini kan frekuensi carrier-nya berapa? 10 kHz ya. Ini tadi berapa? Frekuensi informasi 200 Bu. setengah kilohertz atau 500 Hz. Oke. Lower sideband-nya tolong jangan lupa tulis satuan. Ini kamu mana jawabannya nih? Oke, uppernya 10,5 kHz, lowernya 9,5 kHz. Berikutnya bandwidth, bisa pakai persamaan ini ya, atau selisih ini dengan ini bisa 1 kHz. Oke. Kalau di notasi matematis, saran saya, jangan biasakan tulis seperti ini. Nanti ada yang mendefinisikan dia sebagai bagi atau per ya. Tulis aja sama dengan atau tulis atau kalimat kata atau. Itu aturan untuk ini ya, menulis persamaan matematis. Karena nanti ini kan ada simbolnya di matematika, itu salah definisi. Terus persamaan output dari sinyal termodulasi AM tersebut. Baik, ini kan persamaan outputnya ya. Anda tinggal masukkan nilai VC-nya. Nah, A-nya kan belum diketahui. Maka kita perlu mencari A terlebih dahulu. Ini dari mana kamu dapat 2,5 nih? Itu VC bagi 2 kan, A-nya kan A kan rumuskan VI per VC. Nah, terus VC-nya dibagi, jadi VI bagi 2. Terus A-nya jadinya berapa? Jadinya Bu. A-nya berapa? 1/3. 1/3. Per 15 Bu. Kan 5/15 kan ya? 0,34 ya Bu? Apanya? 5/15. Kan A VI per VC kan? 5 bagi 15, 0,33 ya. Oke. 0,33 dikali VC. Gimana? Bukannya langsung aja, bukan VI per VC kali VC. Jadi Iya Bu. nah, jadi yang VC-nya habis tuh kan dicoret tuh. Jadi VI bagi 2. Oke, bisa. Iya. Nah, makanya menulis, nah saya ini aja, menulis persamaannya, kalau memang kalian uraikan, diuraikan juga penjabarannya. Jangan tiba-tiba, jadi ini kan AVC. Nah, kalau misalnya tadi tidak ada yang menjelaskan seperti itu, misal nih yang baca tugas kita bukan orang yang ngeh gitu ya. Jadinya kan salah pengertian nih, ini A dari mana?
kalau misalkan kamu mau memasukkan nilai A-nya 0,3, berarti ada proses mencari A terlebih dahulu gitu. Atau kalau memang A-nya VI per VC, VC-nya dicoret gitu ya, ada proses juga yang ditunjukkan ya. Ya, Oke, Bu. Bu. Maaf, Bu. Oke, nanti di matematika pokoknya kalau misalnya pelajaran hitung-hitungan, nah harus ada proses yang terlihat. Jadi tidak ujuk-ujuk ada nilai ini didapatkan dari mana kita nggak tahu. Untuk yang mata kuliah lain kalau yang ada hitung-hitungan juga seperti itu. Oke, berarti ini kan VC-nya dicoret ya. VI per 2, 5 per 2,5, atau dengan memasukkan tadi A-nya 0,3 dikali VC per 2 juga bisa dapatkan segini. Baik. Tinggal disusun 2pi FCT. Oke. Berikutnya adalah gambarkan output spektrum. Spektrum sinyalnya. Sinyal dalam domain frekuensi. Nah, nih. Untuk menggambarkan sinyal di dalam domain frekuensi, ini mana nih dia nih? Nih ya. Oke. Nah, besarannya ini akan lebih baik misalnya sumbunya ini ya dilengkapi gitu ya. Ini sumbu X-nya apa? Ini F kan. Sini apa? B. Terus di sini satuannya apa? Mau pakai hertz atau kilohertz? Nah, terus ini juga, nah, ketika menggambarkan, kamu masukkan nilainya. Ini berapa nilainya? Yang ini juga. Nah, dari persamaan besaran yang diketahui, kita bisa cari tahu ini juga kan ya? Berapa nilai tegangan sideband dan berapa nilai tegangan carrier-nya. Di sini. Tuh. Jadi, informasi yang dikandung oleh spektrum kita tuh lengkap. Nah, dari tegangan ini bisa dicari belum nih? Ini di sini VC atau Vmax? Vmax. Di sini. VC atau Vmax? VC. Baca, Bu. Nah, di sini VI atau Vmin? Vmax. Nah, ini sideband-nya. Jadi ketika ada instruksi seperti ini, di sumbu Y-nya juga diberikan nilainya. Terus berikutnya, gambarkan sketsa output envelope. Oke. Boleh diwakili oleh satu ini boleh, Anda tambahkan lagi. Boleh. Nah, cantumkan juga nilainya. Dari sini kan kita bisa tahu mana dia. Nah, kita kan bisa tahu nilai Vmax dengan Vmin. Nah, jadi Anda gambarkan dua kali, dua gulung apa? Rode juga bisa kan? Nah, untuk frekuensi mungkin memang agak susah kita menentukan dapatnya berapa. Di sini kan bisa tahu Vmax-nya nih.
Tombol X-nya, ini apa? Ini waktu. Di sini apa? Tegangan. Nah, ini Vmax di sini. Masukkan nilainya. Vmin mana ini? Buat garis putus-putus misalnya. Ini Vmin. Jadi dengan mengamati gambarnya kita bisa tahu ini. Oke, paham ya? Ini yang mana yang min 10 nih? Kenapa plus 10 di sini, min 10 di sini? Jadi gambar sinyal kita itu ada artinya sebenarnya. 10-nya di mana? Di sini. Yang min 10 mana yang bawah? Yang ini. Ini yang mana? Ini Vmin ya. Kalau Vmin ya berarti di sininya ini 10, yang min 10 di sini. Terus ini Vmax. Vmax positif, ini Vmax negatifnya. Oke. Soal nomor 2, hitung indeks, gambarkan spektrum. Nomor 2. Nah, dari gambar itu kita bisa tahu Vmax, Vmin, bisa cari VC dan VI, bisa cari A. Oke. Indeksnya 25%. Terus nomor B-nya mana nih? Nah, ini kan kamu udah bisa gambarkan nih. Enam sama 4 kilo Hertz. Ini kan 500 sama 5 frekuensinya. Kenapa ada angka ini? Gambarkan spektrum, frekuensi carrier, frekuensi informasi. Ini dari mana datangnya 4 sama 5? 5 dan 1. Ini siapa? Tugas siapa nih? Yang punya tugas? Bu, itu seharusnya 5 per 500 tuh, Bu. 5 per 500. Carrier-nya berapa soalnya? 5. Lima. Jadi 5 5 kHz, Bu. per 500, jadi 505 seharusnya. Oh, sorry. Kebalik saya nih. Yang harus lebih besar yang mana sih? 500, Bu. 500. Oke. Berarti carrier-nya yang 500 ya. Iya, Bu. Balik saya nih. Informasinya yang 5. Berarti 500 tambah 5. 5 ya. 505. 505. Ini di sini 500. Ini 495. Oke. Baik, kita lanjutkan tentang FM ya. Sampai di sini udah nggak salah ya? Review lagi lah sedikit. Yang ini apa? FM. FM jenis modulasi sudut ya, sama dengan PM, modulasi fasa, juga jenis modulasi sudut. Terus dia juga merupakan carrier wave eksponensial sifatnya, non-linear. Nah, sedangkan AM itu carrier wave-nya sifatnya linear. Nanti frekuensinya dia tidak bisa lebih besar dari 2 kali bandwidth basebandnya, atau 2 kali frekuensi, jauh lebih besar dari 2 kali frekuensi informasinya. Nah, ini Anda perhatikan persamaannya di sini, ini menunjukkan kalau dia tidak linear, di integral di
komponen sinyal informasinya. Ini rangkaian penyusun modulator FM dan demodulator FM. Oke, di mana di rangkaian modulator FM ini menggabungkan 3 jenis rangkaian elektronika ini ya. Ada namanya voltage control oscillator untuk membangkitkan informasinya. Terus di sini lokal oscillator membangkitkan sinyal carrier. Lalu di mix di sini sinyalnya antara VCO dan LO masuk ke high power amplifier. Sehingga ini akan menghasilkan nanti sinyal termodulasi FM. Di sisi penerima atau di terdapat detektor atau demodulator, di mana sinyal termodulasi FM masuk ke rangkaian LNA, low noise amplifier. Nanti ada pemisahan di sana, masuk ke lokal oscillator, carrier-nya, dan dikeluarkan melalui rangkaian PLL, fase locked loop di sini, nanti akan menghasilkan kembali sinyal informasi kita seperti yang kita kirimkan di sini. Nah, di sini disebutkan bahwa ada jenis lain juga ya, ada full shaper dan integrator, ada juga rangkaian jenis rasio detektor yang bisa digunakan sebagai detektor di sisi FM. Nah, kesamaan matematis dari modulasi frekuensi, outputnya nanti, output FM itu VC sin omega CT MF, atau Anda boleh tulis A lagi silahkan, indeks, dikali dengan sin omega MT. Di sini ada plus P juga boleh, terus ada tegangannya, berarti di sini tidak berubah ya. Tegangan output yang dipakai merupakan tegangan output hasil keluarannya merupakan tegangan carrier. Tidak ada perubahan tegangan yang terjadi, tapi di sisi frekuensinya di sini. Ini frekuensi carrier utuh dan dijumlah dengan sinyal informasi yang dikali dengan indeks modulasinya. Ini udah ya. Indeks modulasi merupakan perbandingan antara deviasi frekuensi maksimum ya dengan frekuensi sinyal pemodulasi atau informasi. Deviasi frekuensi maksimum. Jadi timpangan ya, deviasi frekuensi maksimum, timpangan maksimum. Karena kenapa? Karena nanti untuk menggambarkannya kan tergantung kita fungsi Bessel ya, tabel Bessel kita. Ini indeksnya berapa? Nah, jadi terdapat simpangan deviasi maksimum dibagi dengan frekuensi si informasinya. Nah, itu merupakan indeks. Terus besarnya indeks modulasi dapat dipilih sebesar mungkin sejauh ketersediaan bandwidth untuk keperluan transmisinya ya. Nah, walaupun ketersediaan juga dibatasi oleh standar. Misalnya kita mau bandwidth sebesar apapun, tapi standar kita membatasi ketersediaan bandwidth untuk FM. Oke. Nah, di sini Anda bisa lihat perubahan gelombangnya yang terjadi, penyelesaian fungsi Bessel orde ke N ya. Ini misalkan ini sinyal carrier-nya, terus sideband yang pertama FC plus FM, sideband yang kedua FC plus 2 FM, kelipatannya dan seterusnya ya, FC plus NFM dan FC min NFM, dia sampai orde ke berapa. Terus indeks modulasinya delta, selisih dari frekuensi delta F, deviasi frekuensi dibagi dengan FM-nya. Kalau di tabel, ini kan indeks modulasinya ditulisnya B, beta. Jadi beta yang ada di sini ini merupakan indeks modulasi FM kita.
Terus nanti dilihat, nanti dia akan membentuk sideband berapa sisi. Nah, jenisnya bisa dibagi dua, narrow band FM dan wide band FM. Nah, ini untuk dia termasuk kategori narrowband ketika beta kecil dari 0,3 atau indeks kita kecil dari 0,3. Mungkin tabel yang lengkapnya. Nah, di bawah 0,3 ini berarti dia kategori narrowband FM. Jadi hanya terdapat satu sideband ini, J1 saja. Nah, jadi bandwidthnya hampir sama besar mungkin dengan AM ya, makanya di sini rumusnya adalah 2 kali FM. Nah, maksimum frekuensi modulasi biasanya bernilai 3 kHz, maksimum deviasi frekuensi 75 kHz. Terus yang wideband ketika beta atau indeks besar dari 0,3. Jadi nanti untuk perhitungan bandwidth adalah 2 dikali dengan delta F. Oke, wideband system membutuhkan bandwidth yang lebih lebar. Tipikalnya 15 kali lebih besar dibanding dengan narrowband. Deviasi frekuensi juga segini, sekitar 75 kHz. Frekuensi modulasinya bisa dari 30 sampai 15 kHz. 30 Hz hingga 15 kHz. Nah, ini kalau kita uraikan persamaan gelombang FM kita, ya. Jadi, outputnya adalah dari FM, VC, J0 MF. J0 MF ini, kalau kita lihat di tabel, ini ya, dia misalkan ini indeks keberapa? Misal ini, di sini disebutkan sisi kelima. Berarti indeksnya, misalkan persamaan kita indeksnya 2 gitu ya. Nah, maka ini untuk sisi carrier nih, yang ini. Nah, ini adalah semua sideband. Sampai nanti dia di N keberapa ya, disusun persamaan ini. J1 MF, sin omega C plus omega M, ini lowernya, ini uppernya. Nah, ini faktor pengali untuk tegangan. Nah, faktor pengali indeks kita. Nah, maka ini merupakan komponen frekuensi pembawa. Ini komponen bidang sisi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya tergantung indeks kita nanti berapa. Nah, nanti untuk menggambarkan spektrumnya, nah perhatikan peningkatannya di sini ya. Oke, misalkan ini berarti untuk yang tipe narrowband nih, hanya terdiri dari satu sideband. Maka ini kan bandwidthnya ini ya. Berikutnya misal beta 0,2. Nah, di titik maksimumnya J2 FC plus 2 FM, ini berarti FC min 2 FM, maka ini bandwidthnya. Ini menunjukkan bahwa semakin besar indeks modulasi kita, ini, bandwidthnya juga akan semakin lebar. Nah, bandwidth FM, nah, fungsi Bessel merepresentasikan sideband-sideband yang ditempatkan di antara frekuensi carrier dan terletak pada frekuensi informasi dan kelipatannya. Jumlah sideband pada fungsi Bessel itu bisa tak hingga, maka secara teoritis bisa dibilang bahwa lebar bidang atau bandwidth yang dibutuhkan juga tak hingga. Tapi secara realisasi atau aplikasinya itu kan tidak mungkin. Nah, dengan pertimbangan ini, nilai N yang digunakan untuk menentukan lebar bidang atau bandwidth adalah nilai N yang masih memberikan kontribusi signifikan pada amplitude bidang sisinya. Nah, makanya ini nggak diperhitungkan lagi nih. Karena di sini kan dibilang ada syarat ya, sideband yang amplitude-nya kurang dari 1% amplitudo carrier, jadi bisa diabaikan. Jadi misalkan carrier kita 10 volt gitu amplitudonya. Nah, berarti
1% dari 10 volt. Nah, kan misalnya kalau misal di bawah 0,1 nanti kita dapatkan tegangannya, maka itu bisa diabaikan. Makanya di tabel ini artinya dia mengabaikan N-nya nanti ya. Nah, fungsi Bessel menentukan amplitude sinyal carrier dan amplitude sideband. Jadi untuk menggambarkan spektrum frekuensi FM-nya, nih nanti kita butuhkan tabel fungsi Bessel. Oke, nah misalnya ini indeks kita 5, sini ya, indeks modulasi kita 5. Maka jumlah N yang signifikan dari J0 sampai J8. Ini berarti untuk carrier, J1 sampai J8-nya merupakan sideband. Jadi kita punya 3, 6, 8 sideband dengan indeks 5 tadi. Nah, di sini kan ada minus ya nilainya, tapi nanti dalam perhitungan itu kita mutlakkan. Semuanya dimutlakkan, karena dalam menggambarkan spektrum kan kita hanya menggambarkan sisi positifnya saja. Nilai dimutlakkan. Baik. Nah, lebar bidang atau bandwidth untuk FM ini ada yang mengatur ya. Jadi diatur oleh Federal Communication Commission atau FCC, mengalokasikan lebar bidang atau bandwidth sebesar 200 kHz untuk siaran FM. Nah, mana dia? Ini, channel ini. Per channel ini disediakan 200 kHz untuk satu siaran FM. Oke. Nah, misal diberikan, ini diberikan pita FM untuk bandwidth, untuk pita band FM itu 20 MHz nih, dari 88 sampai 108 MHz. Kira-kira ini kategori pita frekuensi apa nih? Angka 88 sampai 108 MHz. Pita frekuensi apa? Medium kah? Dari high frekuensi kah atau high frekuensi? Coba dicek. FM ini ada di pita frekuensi gelombang radio tipe yang mana? Dengan range 88 MHz sampai 108 MHz. Coba dilihat lagi pita band frekuensinya. Dia ada di range apa ini? Yang VHF weh, VHF. VHF. VHF pita berapa ke berapa? Kelima. Ah, ya, nilainya berapa? Dari berapa ke berapa? 30 sampai 30 MHz. 30 sampai 300 MHz. 30 sampai 300 MHz. Oke. Nah, di pita VHF. Nah, dari 300 sampai 300 MHz yang tersedia, 30 sampai 300 MHz yang tersedia tadi ya, diambil 88 sampai 108, ini dialokasikan untuk FM. Oke, dialokasikan untuk FM sebesar 20 MHz nih. Nah, jadi dibagi-bagi lagi yang 20 ini dengan ketentuan yang ini tadi. Nah, ketika kita diberikan source 20 MHz, maka ini bisa memuat berapa kanal? Satu kanalnya, oke, satu kanal atau satu saluran, bandwidth-nya tersedia 200 kHz. Jadi kan 20 mega bagi 200 kilo kan? Maka akan terdapat 100 kanal FM di sini. Dengan dialokasikannya 20 MHz tadi. Nah, jadi bisa sebenarnya terdapat 100 siaran radio FM kan? Sampai di sini paham kira-kira cara pembagiannya? Bisa dipahami nggak? Nah, yang menentukan ini siapa? Yaitu standarisasi tadi. Ya,
konvensi ada yang menentukan standar-standar untuk FM, regulasinya berapa, bandwidth berapa. Nah, ini nih, channel pertama misalnya dia dari kalau 200K. Berarti dari 88 titik terendahnya berarti misalnya 88,1 sampai maksimumnya 200K. 88 tambah 200K di sini. 88 mega tambah 200K. Ini seterusnya dan seterusnya. Nah, dengan ini, oke, maka indeks deviasi itu biasanya di 75 kHz. Oke. Nah, jadi nanti misalkan pengelola atau yang membuat siaran radio tergantung nanti diberikan slot yang mana. Jika masih ada slot yang kosong, maka itu bisa dipakai di antara 100 kanal yang tersedia ini. Oke, ini penjabarannya untuk masing-masing kanalnya. Ini berarti carrier pertamanya 88,1, ini carrier kedua 88,3, dan seterusnya. Nah, karena standar ini, deviasi frekuensi maksimum yang diizinkan biasanya 75 kHz. Oke, dengan batasan ini, maka besarnya indeks modulasi juga dibatasi dari 5 sampai 1500 ya. Untuk FM, indeks 5 untuk FM frekuensi informasinya 15 kHz, dan indeks 1500 untuk frekuensi informasi 50 Hz. Nah, ini frekuensi rendah nih ya, 50 Hz. Oke, ini gambar bidang frekuensi tadi. Berikutnya, kalau lebar bidang atau bandwidth untuk FM, kita bisa juga hitung dengan teorema Carson, atau disebut juga dengan Carson's Rule ya. J.R. Carson tahun 1938 menyatakan bahwa untuk mentransmisikan sinyal termodulasi FM dibutuhkan lebar bidang atau bandwidth minimal 2 kali jumlahan deviasi frekuensi dengan frekuensi maksimum sinyal termodulasinya. Frekuensi maksimum sinyal modulasi atau sinyal informasinya. Dan selanjutnya dikenal dengan Carson's Rule. Dengan rumus ini, bandwidth sama dengan 2 kali delta F plus FM. Oke. Nah, atau kalau misalkan diturunkan, dijabarkan lagi, untuk pendekatan atau Carson Rule tadi, maka 2 kali delta F plus FM tadi akan sama dengan 2 dikali FM dikali beta plus 1. Beta tadi apa? Indeks ya. Kalau di tabel Bessel kan ditulisnya beta. Beta ini adalah indeks modulasi. Secara teoritis, bandwidth tak indah. Hal ini akibat dari fungsi Bessel. Oke. Nah, pada bandwidth Carson, teorema Carson ini, kandungan energi sinyal adalah 99% dari kandungan energi total sinyal FM. Kalau tadi di sini termasuk kategori narrowband kan 2 kali delta F saja ya, disempurnakan dengan Carson's Rule. Karena apa? Karena alasan ini tadi nih. Nah, dengan ini kandungan energi sinyal FM kita bisa mencapai 99%. Jadi hanya 1% daya yang hilang kira-kira. Oke. Nah, kita lihat spektrum sinyal termodulasi FM dengan memasukkan nilai-nilai indeks modulasi, frekuensi carrier, dan frekuensi pemodulasinya, maka dapat ditentukan pula penyelesaian fungsi Bessel. Selanjutnya dapat digambarkan spektrum sinyal termodulasi FM. Seperti ini. Nah, jadi nilai amplitudonya ini nanti dari tabel fungsi Bessel kita didapatkan. Nah, ini kelipatannya ya, FC plus 5 FM.
FC, FC plus 1, FM, FC plus 2 FM, FC plus 3 FM, dan seterusnya. Frekuensi, amplitude. Ini sama dengan gambar yang tadi, menunjukkan bahwa semakin besar ini indeks kita, bandwidth-nya akan semakin lebar. Oke, kita lihat contoh soal. Nah, ada dua contoh soal di sini. Stasiun siaran FM mengizinkan sinyal audio pemodulasi hingga 15 kHz. Nah, berarti maksimumnya FI kita atau FM kita 15 kHz. Deviasi maksimum sebesar 75 kHz, ini delta F-nya. Tentukan indeks modulasi FM, lebar bidang atau bandwidth yang dibutuhkan untuk transmisi sinyal FM. Indeksnya berarti berapa nih? Diketahui delta F kita 575. Terus FM-nya 15. Berarti indeksnya berapa? 5 kHz. 5 pada satuan. Indeks ya. Dia tidak di satuan 75 kHz per 15 kHz. Jadi kita dapatkan indeksnya adalah 5. Tanpa satuan ya. Lebar bidang yang dibutuhkan di sini kita bisa pakai teorema Carstens tadi. 2 kali delta F plus F, FF. Atau 2 kali FM beta plus 1. Jadi delta F kita tadi berapa? 75 kan ya? 75 kHz ditambah 15 kHz 2 kali 75 kHz. Berarti kita punya bandwidth berapa? Ratus 180 ya, Bu. 180. Nah, masih dalam range-nya kan ya? Karena tersedia 200. Nah, ini kalau misalnya dengan persamaan ini kan harusnya sama 2 kali 5 kHz 5 plus 1. Sama nggak? Coba. 5 plus 1, 6. Nggak sama ya hasilnya ya? Iya, Bu, beda, Bu. Iya, Bu. 5 kali 6 juga 30 60 ya. 2,5 dikali 6 hasilnya 15, Bu. Nah, kok 2,5? 2 FM 2 kali. Ini kan kaca. 2 dikali FM
frekuensi informasi maksimum. Oh, salah nih. Nah, tulis. 15 kan? 15. Oh, nggak ada yang nggak? M-nya tadi berapa? Nih, 15. Nah, 6 kali 15 kali 2, 30 kali 6. Nah, 160. Oke, paham? Paham semuanya? Nah, oke. Beta itu sama dengan indeksnya. Berikutnya kita lihat. Sinyal audio mempunyai frekuensi maksimum 3,3 kHz. Berarti ini apa nih? 3,3 ini frekuensi apa? Bu. Hah? Frekuensi maksimum. Frekuensi modulasi informasi ya, frekuensi maksimum informasinya 3,3 kHz. Digunakan untuk memodulasi FM suatu sinyal carrier 10 MHz. Jadi ini FM kita atau FI kita 3,3, ini FC kita 10 MHz. Jika sinyal pembawa mempunyai amplitudo maksimum sebesar 10 volt, berarti ini apa? V carrier kan? Ya, 10 voltnya V carrier. Indeksnya 4. Tentukan besarnya komponen amplitudo pembawa dan komponen amplitudo bidang sisi sinyal termodulasi FM yang terbentuk. Gambarkan spektrum frekuensi sinyal termodulasi FM-nya dan tentukan bandwidth-nya. Nah, jadi soal diketahui FM 3,3, FC 10 mega, VC 10 volt, dan indeks atau betanya 4. Nah, di sini kita lihat tabel. Tadi indeksnya 4. Ya. Indeksnya 4, berarti kita amati di sini, kita punya N berapa nih? Dari 0 sampai 7, ada 8 ya. Oke, ini berarti J0 untuk pengali komponen carrier, dan J1 sampai J7 nanti untuk pengali komponen sideband-nya. Oke, lalu yang diminta adalah besarnya komponen amplitudo pembawa dan komponen amplitudo bidang sisi. Nah, ini kalau misalkan diminta persamaan FM secara keseluruhan, ya harus ditulis lengkap. C, J0, MF, sin, omega, CT, dan seterusnya sampai sini. Nah, ini kan yang diminta amplitudo, terus hitungannya adalah J0 MF-nya tadi berapa? Di sini. J0-nya min 0,4. Maka 0,4 dikali 10. Ada mutlakan ya. Maka besarnya amplitudo komponen pembawa kita dapatkan 4 volt. Berikutnya komponen bidang sisi 1. Nah, berikutnya ada min 0,07, 0,36, 0,43, dan terakhir 0,02 ya. Maka semua kita kalikan dengan komponen carrier-nya. Dengan amplitudo carrier-nya, ini dapat 0,7, ini 0,36, dapatnya 3,6 volt, 4,3, sampai bidang sisi ke-7 tadi 0,02 ya, kali 10, maka didapatkan 0,2 volt. Nah, dari sini kita sudah dapat komponen amplitudonya. Gambarkan spektrum frekuensi sinyal termodulasi FM. Nah, ini untuk menggambarkan berarti kita perlu tahu nilai frekuensi upper dan lowernya kan. Oke, berarti ini 10 mega plus 3,3 kilo. Ini kalau misalkan ditambahkan berarti kan 10.000 kilohertz ya. 10.000 kilohertz ditambah 3,3 kilohertz. 10.000 3,3 kilohertz. Kalau mau ditulis angkanya di sini.
Terus, dan ini juga 10.000 kHz dikurang 3,3, berarti di sisi sini. Nah, ini tadi komponen amplitude yang kita hitung. Oke, nanti tolong ini ditambahkan, ini digambarkan sumbu X-nya, tambahkan sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya apa, kasih penjelasan. Terus, apalagi, nah, dapatkan sampai frekuensi komponen bidang sisi ke-7. Oke, berarti ini 2 kali 3,3, 3 kali 3,3, sampai 7 kali 3,3. Ini 10.023,1 ya. Oke, nah ini gambar spektrumnya. Pertanyaan terakhir adalah berapa bandwidth yang dibutuhkan. Nah, kita sebenarnya bisa juga hitung dari selisih ini kan. Selisih ini dengan ini. Atau kita masukkan lagi ke persamaan. Tadi berapa? Delta F-nya diketahui nggak? Dari soal kita. Apa yang diketahui dari soal yang nomor 2? Apa yang diketahui dari soal nomor 2 ini? Itu MF Bu, indeks. Indeksnya. Nah, berarti kita bisa pakai rumus yang ini kan ya. M-nya tadi berapa? Apa frekuensi informasi kita? 3, Bu. 3,3. Oke. Berarti di sini bandwidth-nya 2 kali 3,3 satuan, itu jangan lupa penting. Indeksnya 4 plus 1. Jadi jawabannya berapa? Tiga, Bu. Berapa? 3 kilohertz. 33? Iya, Bu. Oke, 5 kali 2, 10. 33 kilohertz. Nah, kira-kira itu. Oke, dari soal ini, nah tolong Anda tambahkan, tuliskan ya, nanti di catatannya, boleh di-share yang bisa menjawab. Tuliskan persamaan output sinyal termodulasi FM untuk soal tersebut. Nah, tinggal Anda susun. Oke, kira-kira itu materi kita tentang FM. Nah, di sini kita lihat keuntungan dan kerugian FM. Jadi walaupun FM menutupi kelemahan AM ya, dia tetap punya porsi masing-masing, tetap punya kelebihan dan kekurangannya. Ini FM itu dia mampu menurunkan noise ya. Karena apa? Karena dia meningkatkan rasio sinyal to noise. Apa kemarin sinyal to noise rasio? Perbandingan apa? Rasio perbandingan apa itu? Daya sinyal dengan daya noise. Oke. Signal to noise ratio. Nah, ini beritahuan saja nih. Satuannya dB. Nah, dB ini kita belum belajar ya. Nah, ini menunjukkan perbandingan kekuatan daya sinyal dengan daya noise. Oke. Jadi kenyataannya di dalam realisasinya itu bahwa
sinyal kita tadi pasti dikenai oleh noise. Jadi nggak ada nih sinyal kita itu akan mulus seperti ini ya, akan smooth seperti ini. Tidak mungkin. Nah, cuman kita tidak bisa melihat sinyal yang ada di sekitar kita. Jadi kalau misalnya dimodelkan, nah dia pasti mengandung noise. Oke, misalnya seperti ini, terus ini ya, ini kan sinyal kita, ini noise-nya. Minimal noise yang pasti ada itu ya, noise yang sudah bawaan dari komponen itu apa kemarin saya sebut? Saya sampaikan ya. Noise thermal. Noise thermal itu noise yang paling dasar ya, yang tidak bisa dihindari karena apa? Komponen elektronika sendiri menyebabkan panas ya. Karena ada perpindahan elektron, nah itu sudah menyebabkan noise thermal. Belum lagi nanti noise dari eksternal sistem. Oke, jadi ya mungkin di realisasinya akan seperti ini. Jadi nggak ada sinyal kita yang smooth. Nah, jadi dalam perancangan sistem apapun itu, kita mengharapkan nilai S2N ini besar. Ini kan rasio ya. Nah, jangan sampai noise yang lebih besar, maka informasi kita jadi hilang. Nah, jadi ini adalah rasio perbandingan daya sinyal dengan daya noise. Nah, untuk si FM, untuk di FM, dia bisa mereduce itu. Ya, karena bisa meningkatkan S2N rasio. Terus juga ada lagi istilahnya adjacent channel interference. Interference kan itu juga gangguan untuk sinyal ya. Nah, dia juga bisa mereduksi kanal-kanal yang terinterference oleh sinyal lain. Dioperasikan di VHF. Nah, kelemahannya dia tidak bisa mengcover area yang luas. Benar nggak? Kalau misalkan siaran FM Anda dengarkan, pasti radiusnya tidak begitu jauh kan ya. Jadi kalau sudah di luar jangkauannya kan hilang. Radius FM tadi atau coverage areanya tidak terlalu jauh. Berbeda mungkin dengan AM. Anda bisa dengarkan siaran AM di sini untuk area luar misalnya gitu. Tapi juga ada kelemahannya. Oke, ini kira-kira sedikit penjelasan tentang keuntungan dan kerugian FM. Terakhir di modulasi analog ini kita masuk ke fasa. Ini tidak begitu banyak sih dibahas tentang fasa ini. Modulasi fasa ini prinsipnya nanti itu apa dasar dari modulasi digital PSK ya, fasa shift keying. Jadi nanti kalau di digital itu yang paling banyak dipakai atau favorit itu jenis-jenisnya si PSK dan turunannya. Jadi ada BPSK, QPSK, 8 PSK, 16 PSK, dan pengembangannya. Nah, mungkin di situ baru banyak akan dipakai. Kalau secara analognya tidak terlalu ini ya, karena yang banyak dipakai memang AM dan FM. Nah, tapi ini merupakan basic untuk pengembangan modulasi fasa lanjutan ya. Nanti di modulasi pulsa dan modulasi digital nanti banyak itu yang memakai prinsip dari fasa ini. Oke, proses penyimpangan sinyal informasi pada komponen fasa sinyal carrier. Jadi kalau misalkan nah, dia itu merupakan turunan kedua dari FM gitu ya kalau modulasi fasa ini. Nah, Anda lihat ini blok diagramnya, ini informasi carrier ya sama ya.
Di sini gelombang pembawa termodulasi fasa. Ini terjadi di sini pembalikan fasa. Nah ini tadi yang saya masukkan bahwa nanti akan banyak dipakai di BPSK. Nih, ini contohnya. Jadi beda fasa mewakili simbol yang berbeda. Ini misalkan fasa 0 derajat, dia mewakili simbol 0 gitu. Terus fasa 0 derajat juga 0. Jadi kan ini menunjukkan simbol untuk kode digital ya. Jadi kalau fasa 180 dia 1 dan seterusnya. Nah, prinsipnya ini kan seperti yang saya jelaskan di awal bahwa di dalam sistem sinyal pasti dikirimkan dalam analog. Nah, analog inilah yang diterjemahkan ke digital. Jadi nggak ada itu dikirimkan di dalam perangkat kita itu 001 kan. Dia pasti diterjemahkan ke analog. Nah, ini modulasi fasa kalau kita lihat secara persamaannya A cos omega CT, ini indeks dan ini mau sinyal termodulasi dikali dengan indeks ditambah dengan fasa. Kalau dari domain frekuensinya itu mirip juga dengan FM. Dia jenis modulasi sudut seperti FM. Fasa sesaat, gelombang pembawa divariasikan sesuai sinyal informasi. Nanti kelihatannya di sini. Ya. Untungan PM sama dengan FM, kelemahan PM juga akan sama dengan FM karena dia jenisnya sama. Nah, kalau dari persamaan, skema modulasi fasa, sinyal pemodulasi, mau memakai simbol MT juga boleh. Sinyal kelas ya. Nah, untuk mengontrol sinyal pemodulasi kita atau informasi kita, digunakan untuk mengontrol fasa carrier. Nah, jadi fasa kita nanti akan berubah ya di sini. Delta C, delta T-nya, delta C ditambah K, konstanta deviasi fasa ya. Nah, di sini konstanta deviasi fasa dikali dengan sinyal informasi kita. Deviasi fasa sebanding dengan tegangan pemodulasi, di mana ini punya satuan. Konstanta deviasi fasanya punya satuan radian per volt. Nah, jadi hubungan antara FM dan PM, kalau kita lihat blok diagramnya, jadi seperti ini. Di FM kan ini sinyal informasi ya, di integral, oke, di integral sinyal informasinya. Tadi ini rangkaian apa di sini nih, VCO kan? Nah, di dalam VCO itu berarti terjadi proses pengintegralan sinyal. Terus ada carrier di sini yang dibangkitkan oleh lokal osilator, maka ini outputnya. Oke, ini output FM kita ya. Nah, di output FM ini untuk output FM diturunkan ya. Sinyalnya diturunkan, lalu terdapat carrier di modulator fasa, ini akan menghasilkan PM. Nah, jadi turunan dari FM masuk ke modulator fasa dan kita akan menghasilkan sinyal PM. Seperti itu kira-kira hubungan antara FM dan PM. Nah, kalau misalkan kita amati di sini nih. Oke.
ini, perhatikan ya. Ini kan sinyal informasi kita. Oke, disinilah tadi. Dia sudah keluar dari modulator frekuensi. Ini udah output ya. Ini sinyal input kita. Sinyal input kita di awal nih. Oke. Yang ini termodulasi FM atau sinyal output FM kita ya. Nah, benar nggak? Kalau misalkan diperhatikan, ini berarti nah, input untuk modulator FM yang merupakan turunan dari modulator PM maksud saya ya. Nah, yang ini dia merupakan turunan dari output FM ini. Dia udah turunan dari ini nih. Oke. Turunan dari termodulasi FM ini dengan skema yang terjadi pada sinyalnya mengalami diferensiasi di sini ya. DMP DT. Nah, maka akan menghasilkan sinyal yang berbeda fasa. Coba kamu perhatikan, ada pergeseran fasa nggak terjadi di sini? So, kalau kita tarik, ini sumbu X-nya. Ini misalnya sumbu X-nya. Oke. Nah, sudah terjadi pergeseran fasa. Nah, ini skema diagram bisa Anda lihat di materi kita tentang sinyal yang ada di sini. Oke, ini sinyal diagram fasa ya. Jadi kalau misalkan sinyal kita ini gelombang apa kalau yang seperti ini? Kalau ngelihat gelombangnya aja ya, nih, kamu bisa nih nyusun persamaannya. Ini apa nih? Kira-kira kalau gambar kita seperti ini, persamaan sinyal kita apa? Ayo, kurva apa yang bentuknya seperti ini? Kurva apa? Sin atau cos? Sin. Nah, dengan ini kan kita udah bisa nih nyusun persamaan. Berarti ini kan gelombang sin. Nanti kita tinggal ditambah mau di apa namanya amplitudonya berapa, frekuensinya berapa. Tapi kalau misalnya Anda menggambarkan seperti ini, kita udah tahu bahwa ini adalah persamaan sin kan? Oke. Nah, di sini input kita tadi, ini output dari FM. Nah, output FM mengalami diturunkan ya. Nah, ini kira-kira terjadi pergeseran fasa seberapa besar ini? Tadi kan di sini, ini anggap ini gelombang sin ya. Oke. 3/4, Bu. 3/4, Bu. 3/4. Di sini kan setengahnya nggak sih? Ini dia. Jadi Lebih puncak kayak, kan? Ini jadi cos nggak? Kalau kayak gini. Iya, Bu. Benar nggak? Kos. Jadi cos kan? Ya. Atau sin berapa nih? Plus 90 atau min 90? Cos itu. 90 Min 90 apa plus 90? plus 90. Yang ini kan? 90. Nah, coba perhatikan lagi diagram fasa di sini. Oke. Ini kan mulainya di sini tadi ya. Nah, Iya, Bu. maka sudah terjadi perubahan sebesar 90 derajat pada sinyal tersebut. Oke, paham ya? Nah, mana dia? Nah, ini. Yang tadinya
Nih, kalau FM kemarin prinsipnya gimana? Jadi ketika amplitude informasi kita maksimum, frekuensinya juga maksimum kan di sini, rapat, Anda perhatikan. Ini maksimum dia, amplitudenya. Nah, ini frekuensinya juga maksimum, rapat. Jadi ini titik terendah, ini renggang. Oke, paham ya? Nah, di sini di output, perhatikan, ini kan sudah terjadi pergeseran fase nih. Nah, di sini ini minimum nih, harusnya kan dia sudah renggang ya kalau di FM. Nah, ternyata belum kan? Jadi ada penumpangan pada fase yang berbeda. Seperti itu. Baik. Nah, jadi ada selisih fase yang terjadi. Nah, misalkan ini. Tadi kan sinyal kita misalnya asin 2pf PF. Oh ya, frekuensi pembawa ini maksudnya. Tambah theta plus 90 derajat. Nah, maka ini akan sama dengan B cos 2pf PT plus theta. Benar kan? Ada selisih 90 kan sinyalnya jadi cos. Nah, kondisi di mana V output di lock oleh V input. Oke. Ini sinyal input reference kita, dan ini sinyal keluaran atau VCO atau outputnya. Nah, ini ada selisih fase yang terjadi di sini. Kalau misalkan ini digabungkan ini untuk melihat ada selisih yang terjadi di sini. Oke. Bagaimana dengan persamaannya? Lihat tidak. Amplitudo sinyal carrier, amplitudo carrier. Informasi ini output PM kita. Oke. Nah, ini misalkan sinyal informasi kita AM max cos 2pi FMT. Ini sinyal carrier kita misalnya A carrier max cos 2pi FCT plus theta C. Theta carrier. Nah, di mana perubahan fase sesaat yang terjadi, ini ya, theta T itu akan sama dengan theta C plus K, tadi konstanta deviasi fase, SMT. Maka, ini kalau misalkan kita masukkan ya, output PM kita kan jadinya ini nih, AC cos theta T. Nah, AC max cos theta T kita udah ganti. Theta T kita del theta C plus KS MT. K dikali dengan sinyal informasi ya. Cos theta C berarti 2pi FCT. Oke. Ditambah dengan KA. Oke, K konstanta kita dikali dengan sinyal ini, sinyal informasi kita. Nah, ini merupakan penjabaran dari output. Baik, sekarang kita lihat. Oke, misalkan kita punya sinyal pemodulasi ini. 3 cos 2pi 10 pangkat 3 T, atau ini 1 kHz berarti ya. 1 kHz frekuensi kita. Min 90 derajat V. Digunakan untuk modulasi fasa. Digunakan untuk modulasi fasa pada gelombang pembawa dengan amplitudo carrier-nya 10 volt dan frekuensi carrier-nya 20 kHz. Konstanta perubahan fasa K-nya adalah 2 radian per volt. Tentukan persamaan gelombang termodulasi. Nah, dari sini kita bisa cari ini dulu kan. Nih. K dikali, nah berarti kan komponen ini bisa dicari dulu nih.
Oke. Nah, 2 dikali 3 cos 2 pi 10 pangkat 3 min 10 pangkat 9 radian. Nah, maka ini akan sama dengan, kalau dijabarkan, 6 cos 2 pi 10 pangkat 3 min 90. Ini kan sama dengan sin kan ya? 6 cos min 90. Berarti kan sama dengan sin. Nih. Benar nggak? Selisih cos dan sin tadi kan sudah dijawab ya. Selisih cos dan sin itu kan 90 derajat. Nah, jadi persamaan kita ini akan sama dengan 6 sin 2 pi 10 pangkat 3 T. Nah, sehingga gelombang PM kita, gelombang termodulasi PM. Gelombang termodulasi fasa. Oke, maka tinggal kita susun. Tadi gimana? Ini AC max. Nah, berarti ini mana dia? 3, C-nya berapa? 10. Oke, 10 cos 2 pi. Nah, frekuensinya tadi berapa? 20 kHz. 20 kHz ditambah dengan ini. 6 sin 2 pi 10 pangkat 3. Nah, ini udah terjadi perbedaan fasa dalam gelombang output. Perhatikan, ini kan yang carrier dia cos ya. Ini yang sudah dikali dengan, informasi yang sudah dikali dengan konstanta fasa kita. Sampai di sini paham? Jadi kalau misalkan nanti disimulasikan ya, kalau misalkan ini disimulasikan, nah maka mungkin akan seperti ini. Jadi di sini nggak begitu terlihat ya perbedaan perubahan fasanya. Oke, ada pertanyaan? Bisa dipahami tentang FM dan PM. Ada pertanyaan nggak? Sampai hari ini, sampai materi hari ini. Ya. Oke, kalau misalkan tidak ada yang Anda tanyakan, tolong dipahami semua materi kita dari awal ya untuk persiapan UTS. Berarti dari pengenalan sistem telekomunikasi, terus perkembangan atau evolusi evolusi sistem telekomunikasi ya. Habis itu jaringan lokal tembaga, sinyal, sampai ke modulasi ini. Oke. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, tolong Anda jawab yang ini, tulis di catatannya. Tadi apa nih? Ini ya. Tuliskan persamaan output sinyal termodulasi FM dari soal kita tadi. Lalu yang berikutnya, tolong gambarkan sinyal ini. Sin 2 pi FT plus 60, cos 2 pi FT plus 45. Gimana cara menggambarkan sinyalnya? Nah, jadi patokan kita ini, diagram fasa kita tadi. Kalau ini tetanya berapa nih? Tetanya 0 kan? Anggaplah ini sin 2 pi FT, teta 0. Oke. Kalau misalkan kita mulainya di sini, satu gelombang berarti kan titik akhirnya sama ya. Nah, ini persamaan kita apa nih?
Apa persamaan sinyal kita? Cos ya, Bu. Cos 2pi Ft. Atau sama dengan Sin 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 2pi 2pi plus 90. T min Plus 90 90. apa plus Min 90. 90? Min. Min Min 90. 90 kan ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan fasa sinyal kita 45 derajat gitu. Berarti mulainya di titik mana? Ini 90 di sini, berarti di sini. Ini mulainya, ini endingnya di sini juga. Kalau misal plus, ini kan kalau min, dia kan gesernya ke sini nih. Nah, berarti kan sebenarnya dia sudah mulai duluan kan di sini ya. Kalau misalkan dia plus, sinyal kita mundur kan? Dia delay kan artinya ya, benar nggak? Iya, Bu. Jadi misalkan harusnya sinyal sin kan di sini nih. Nah, dia delay mulainya. Nah, nanti dilihat selisihnya berapa. Kalau misalnya 45 derajat itu tergantung nanti mulainya di mana. Terdelay 45. Gitu. Bisa kira-kira gambarkan? Coba ya. Ini deh. Min 60 plus 45. Ada pertanyaan terkait materi kita pertama sampai hari ini? Kalau tidak, tolong maksimalkan persiapan untuk UTS-nya. Teknisnya nanti menyusul. Ujian kita close book. Oke. Teknisnya menyusul, syaratnya tolong setiap mahasiswa persiapkan headset. Dan pesan saya seperti yang saya sampaikan dari awal ya, tolong jangan cheating. Saya tidak akan koreksi lembar jawaban kamu. Jadi tumpahkan apa yang sudah dipahami kayak gitu. Jadi kan kita sama-sama berjuang nih, sama-sama berusaha, sama-sama belajar. Tolong jangan curangi teman Anda, jangan curangi diri Anda sendiri. Percaya diri dengan kapasitas kemampuan masing-masing. Oke, ada yang sudah selesai ini? Menuliskan persamaan output. Rencana saya sih di awal sampai ke materi ini, tapi kayaknya nggak keburu ya. Ini cukup banyak juga untuk memahami besaran desibel. Oke, kalau enggak, coba jawab yang tadi. 2 soal saya tadi. Tolong bagi yang sudah bisa menjawabnya, silahkan di-share jawabannya yang ini dengan menggambarkan ini. Bahan materi kuliah sudah lengkap ya?
Silahkan, saya tunggu 10 menit. 15 menit lah. Paling lama. Bu, untuk yang persamaan yang mana, Bu?